kesempurnaan tidak mungkin melahirkan ketidaksempurnaan. Artinya bahwa disabilitas itu adalah makhluk yang sempurna, sama seperti yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sore ini kita kembali lagi bisa menyapa teman-teman sekalian di dalam rangka program kita Dialog Obrolan Sore, sebetulnya santai saja, tentang sesi enlightenment session. Kita sebut sebagai sesi pencerahan, Mbak Aci, karena dengan begitu dalam setiap sesi kita berharap ada insight baru yang bisa didapat oleh teman-teman, kemudian bisa menjadikan semacam pedoman lah di dalam kita beragama, hidup bermasyarakat. Nah, salah satu topik yang kita angkat dalam sesi ini adalah soal puasa dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Teman-teman sekalian, kita tahu salah satu spirit dari ibadah puasa Ramadan yang kita jalani saat ini adalah bagaimana melahirkan sikap peduli terhadap sesama dan menghilangkan semacam sikap diskriminatif terhadap yang lain, terhadap manusia yang lain, dalam diri manusia. Nah, perasaan merasa diri paling lebih baik, lebih mulia, dan karena itu memandang orang lain lebih rendah, inilah yang sebetulnya sikap yang ingin dihilangkan dari ibadah puasa yang kita jalani ini. Sebab prinsipnya adalah manusia seluruhnya adalah sama, yang membedakan kita adalah takwanya. Nah, salah satu problem yang kerap muncul yang tampil ke permukaan adalah soal diskriminasi dan stigmatisasi terhadap para penyandang disabilitas. Ada stereotip ya, kita sebut stereotip tertentu terhadap mereka, kemudian mereka dianggap tidak berdaya, ya kemudian nggak punya kemampuan, begitu statusnya direndahkan. Ini yang saya lihat, saya mungkin nanti dikoreksi, tapi ini yang saya lihat sebagai pandangan yang saya kira itu mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Nah, padahal setiap orang kita tahu punya kemampuan yang berbeda-beda, punya kemampuan yang dari sisi mereka masing-masing tentu saja, dan semua orang diberi ruang, diberi kesempatan. Nah, cara pandang ini yang kemudian perlu diubah ya. Kalau tadi kita ngobrol perlu diubah, lalu mindsetnya saya kira kemudian cara pandang juga terhadap mereka yang saya kira harus lebih progresif ya di dalam konteks bagaimana memperbarui masyarakat dan bagaimana kita berelasi satu sama lain. Nah, sore ini kita akan dibantu menguraikan topik ini bersama Mbak Fatimah Asri Mutmainnah. Beliau adalah sekarang posisinya adalah sebagai komisioner di Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Ini komisi baru saya kira, Mbak ya, dan ini ada semacam kesadaran, saya kira instrumennya mulai banyak, dan mudah-mudahan kita mulai semakin progresif di dalam memandang para penyandang disabilitas ini. Nah, ada waktu sekitar 20-30 menit, Mbak Asri, Mbak Aci, untuk bicara soal ini. Silahkan sebebas-bebasnya, mulai dari mana, lalu kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan Mbak Aci, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Roji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Jadi kesempurnaan tidak mungkin melahirkan ketidaksempurnaan, begitu. Apresiasi yang sangat tinggi saya sampaikan kepada Smart Society yang pada program ini memberikan satu sesi mengupas tentang bagaimana kepedulian tentang disabilitas. Ini tidak hanya penting untuk kaum disabilitas saja, tetapi juga untuk masyarakat non-disabilitas, karena kita semua memiliki potensi untuk menjadi penyandang disabilitas. Apakah melalui lewat kecelakaan seperti yang saya alami ya, saya kecelakaan di usia 20 tahun, atau sakit, atau penurunan fungsi karena penuaan. Artinya memang semua orang harus paham tentang apa itu disabilitas. Yang kedua, penting sekali bagaimana
memahami, mengenal, bahkan bisa berinteraksi tentang penyandang disabilitas seperti tadi disampaikan oleh Mas Rudi ya. Kondisi penyandang disabilitas itu masih kerap dengan stigma atau stereotip yang melekat kuat tentang disabilitas. Oleh karena ini, acara-acara edukasi penting seperti ini memang sudah dalam rangka mendukung pengarus utamaan isu disabilitas ya yang sedang gencar-gencarnya di negara kita. Jadi saya berterima kasih sekali. Ada berapa yang ikutan ini? Alhamdulillah. Yang real time 12 orang. Biasanya keluar masuk biasanya Mbak ya. Oke. Untuk lebih sedikit saja mungkin nanti kita akan lebih banyak ditanya jawabnya ya gitu. Betul, bahwa seperti tadi sudah disebutkan mungkin kita di puasa ini ya memasuki 28 hari puasa Ramadan ini, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan itu betul-betul kita semua dapat merasakan jiwa kita itu bisa mendapatkan pencerahan di mana kemudian setelah puasa ini lahir kebajikan-kebajikan, di antaranya kepedulian, lebih peka terhadap sesama, di antaranya tentang penyandang disabilitas. Tentu kepekaan itu juga harus terbangun dengan dibiasakan. Oleh karena itu saya mencoba membantu bagaimana kalau misalnya Islam ya agama kita menilai penyandang disabilitas gitu. Yang pertama dalam Quran surat Atin ayat 4 ya sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Seperti tadi disampaikan bahwa kesempurnaan tidak mungkin melahirkan ketidaksempurnaan. Artinya bahwa disabilitas itu adalah makhluk yang sempurna sama seperti yang lainnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan produk gagal, produk rusak, gitu. Hanya disabilitas harus dipahami jika dianugerahi dengan keberbedaan. Inilah yang harus dipahami, gitu. Karena keberbedaan, dia punya kebutuhan sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kemudian ayat surat An-Nur ya, ayat 61 yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim laisal harju wala harju wala ala maridi harju wala ala anfusikum antakulu min buyutikum. Jadi ada kata al-a'ma kemudian al-a'raj itu adalah representasi disabilitas dalam ayat itu. Artinya ketika disebutkan ya tidak halangan seorang buta gitu ya, tidak pula seorang pincang, tidak pula seorang sakit, tidak pula dirimu untuk makan bersama di rumahmu atau di rumah bapakmu, kan ayat selanjutnya udah begitu, atau di rumah ibumu gitu. Artinya apa? Ini ayat yang menyatakan kesetaraan bahwa penyandang disabilitas pun harus diberi kesempatan yang sama seperti masyarakat yang lainnya. Tidak boleh ada pembedaan. Jadi demikian mulianya kalau di ayat ini bahwa makan bersama di rumahmu di dalam satu meja bersama begitu. Kemudian yang ketiga surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ini tentang apa? Tentang keragaman. Harus dipahami. Nah, artinya ketika kita ingin membangun perspektif tentang disabilitas, maka lebih mudah kalau kita menerimanya sebagai bahwa disabilitas ini adalah bagian dari keragaman. Kalau bangsa kita sudah sukses ya, menyatukan semua perbedaan di negeri ini ya, lintas suku, lintas budaya, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah saatnya Bhinneka Tunggal Ika juga berbicara tentang disabilitas, bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, ada ada kata kunci li ta'arofu begitu. Dan agar kalian saling mengenal gitu. Agar kalian saling mengenal. Seperti tadi disampaikan oleh Stroji bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakannya hanyalah
ketakwaan. Takwa. Nah, dari 3 ayat di atas itu sebenarnya kan bisa ngaji, kita bisa ngaji gitu. Bagaimana penyandang disabilitas itu seharusnya memang satu, paradigmanya harus kita rubah pandang disabilitas. Yang kedua, harus ada interaksi dengan penyandang disabilitas. Yang ketiga, apa namanya? Mbak Aci, Mbak Aci, Ya, wajahnya kurang kelihatan, jadi mungkin handphonenya perlu. Nah, iya, oke, siap. Jangan terlalu tadi terlalu ini. Iya, gitu, gitu. iya Ini boleh ya. segitu. Mohon maaf. Oke. Oke. Ya itu, Mas, gitu ya. Jadi kalau kita pahami tentang ayat itu, ataupun kalau misalnya masih dianggap kurang, maka ada kisah-kisah yang yang kita temui ketika masa Rasulullah. Ketika Rasulullah juga mengapresiasi seorang Abdullah ibnu Maktum, ya, ketika zaman itu di mana Rasulullah mendapat teguran keras ketika tidak mengindahkan kehadiran Abdullah ibnu Maktum, ya, sehingga muncul turun surat Abasa ayat 1 sampai 10. Oh, iya. Kisah ini kan sangat populer sekali ya. Iya, betul. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyandang disabilitas ketika diberi ruang dan kesempatan, maka dia mampu mengaktualisasikan dirinya. Keindahan-keindahan itu akan muncul. Oleh karena itu, kenapa kemudian kampanye tentang perspektif disabilitas ini harus gencar? Pengarus utamaan isu disabilitas ini harus gencar karena akarnya adalah ini, bagaimana meruntuhkan stigma agar kemudian masyarakat bisa paham, bisa bisa mengerti, bisa menerima kehadirannya dalam kehidupan mereka sehingga bisa terjadi sebuah harmonisasi harmonisasi hubungan ya, yang kemudian itu bisa membantu memunculkan keindahan-keindahan yang ada di dalam yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Nah, kalau ada istilah disabilitas itu adalah the same ability but different way. Gitu. Jadi, sama dengan yang lain, cuma caranya saja yang berbeda. Teman saya mengatakan dia menjadi netra di usia 37 dan dia mengatakan ini, sejak saat itu saya melihat dengan cara yang berbeda gitu. Artinya kan saya sering melihat keajaiban kecil ketika seorang netra seperti beliau mengatakan begini kepada saya, kamu istirahat dulu, wajahmu sudah pucat. Loh, pucat gitu. Lalu saya buta, tapi saya melihat dengan cara yang lain. Iya. Saya, Betul. Jadi sekali lagi Mas Rodi dan kawan-kawan yang lain, kalaupun misalnya ini ada sebuah rekomendasi bersama ya, gitu. Maka yang pertama, mari kita merubah paradigma tentang disabilitas, bahwa disabilitas terjadi akibat keterbatasan yang ada pada diri seseorang dan interaksinya dengan berbagai hambatan yang masih ada di dalam lingkungan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari berhenti menggunakan pendekatan belas kasihan ya. Selama stigma itu masih ada, maka hanya dianggap tidak bisa apa-apa, kasihan gitu ya. Tetapi lebih menggunakan pendekatan yang memberdayakan penyandang disabilitas yang berfokus pada hak asasi manusia. Jadi memang disabilitas itu sama seperti yang lainnya gitu. Kemudian yang nomor 3, belajar berinteraksi ya, karena dengan berinteraksi nanti akan mengetahui apa potensi apa. Kalau sudah diketahui maka nanti bisa dipikirkan apa yang kira-kira bisa dikerjakan bersama. Kalau sudah begitu, relasi sudah terbangun, nanti akan lebih dipahami lagi, akan muncul kebutuhan, memahami kebutuhan, itu sudah pada kategori tidak akan lagi ada belas kasihan, tetapi sudah berdasarkan cinta kasih. Nah, selama ini yang terjadi, disabilitas itu
memberi bantuan serasa yang aku sudah memberi bantu disabilitas tuh, tapi tidak mengerti kebutuhannya apa gitu. Kursi roda diberikan, anak kecil diberikan ukuran dewasa. Ya pokoknya jadi tidak terpakai begitu loh. Nah, jadi dengan mengetahui kebutuhannya, asesmen ya gitu, asesmen apa gitu kan, semua bantuan atensi yang diberikan kepada penyandang disabilitas itu insya Allah akan tepat sekarang. Gitu. Kemudian yang keempat adalah ayo libatkan saudara-saudara penyandang disabilitas mulai dari perencanaan kebijakan dan proses pembangunan, bahwa dengan begitu disabilitas diberi ruang dan kesempatan bahwa mereka tidak hanya memposisikan diri mereka sebagai penerima manfaat saja, tetapi mereka juga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan. Ya, barangkali itu Mas Roji yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa ngobrol apa ya. Siap. Bincang lagi. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mbak Aci, ini perspektif yang menarik saya kira, dan saya punya banyak insight baru saya kira dalam pertemuan ini, dan saya bersyukur artinya ajakan-ajakan memang semacam ini, edukasi semacam ini penting sekali, karena banyak orang yang kebingungan bagaimana caranya, karena nggak tahu informasinya, atau kemungkinan lingkungan pergaulan yang memang tidak memungkinkan dia untuk bisa menerima begitu. Jadi memang kita perlu, tadi disampaikan Mbak Ci, kita perlu kenal, kita perlu tahu, kita perlu paham, dari situ lalu kemudian baru muncul empati, dan kemudian ada pemberdayaan dan lain sebagainya tadi. Nah, problem yang memang diskriminasi itu memang karena stigma tadi ya, itu kita setuju sekali, dan itu stigma itu yang harus kita ubah. Tadi ada rekomendasi ada sekitar 4 ya, ada 4 atau 5, 4 saya kira yang bisa dipikirkan sama kita semua, soal tadi mengubah paradigma, kemudian pendekatannya bukan pendekatan sekedar belas kasih, tentu saja iya, tetapi lebih kepada pendekatan pemberdayaan, lalu kemudian kita belajar berinteraksi, yang paling penting, kita belajar berinteraksi supaya kita kenal satu sama lain, kita paham betul mereka, kita paham kebutuhannya apa. Lalu kemudian yang terakhir adalah soal melibatkan kita mengetahui kebijakannya, lalu kemudian melibatkan mereka di dalam proses pembangunan. Jadi bukan hanya memosisikan orang-orang para penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, tapi yang lebih penting lagi adalah mengikut sertakan mereka dalam proses pembangunan. Jadi ikutnya, makanya ada komisi nasional ini, Komnas Disabilitas, saya kira ini salah satu terobosan yang sangat penting, karena orang jadi lebih aware lah, kira-kira gitu, akan lebih aware, karena kampanye juga akan lebih sangat masif. Nah, teman-teman sekalian, ini ada sekali banyak tadi disampaikan soal dari argumen sosial dan argumen teologis. Yang paling penting adalah, saya kira tadi sebagai umat beragama, tentu saja kalau kita bicara sebagai umat beragama tadi, ada argumen teologi yang tadi banyak dikemukakan oleh Mbak Aci. Saya kira tadi ada surat An-Nur yang saya ingat, kemudian ada surat Al-Hujurat. Yang paling penting adalah juga ada di surat Abasa wa Tawalla tadi terakhir, yang soal sikap Nabi Muhammad. Nah, ini saya kira argumen ini ada, sejarah Rasulnya juga ada, tetapi diskriminasi atau katakanlah stigmatisasi itu selalu muncul di dalam masyarakat, karena saya nggak tahu apakah karena tadi merasa diri lebih baik begitu, atau di mana letak problemnya sebetulnya, Mbak? Kalau sedikit lagi dibikin detail begitu. Mungkin ini seperti seperti halnya Mas Rudi sampaikan ya, bahwa itu juga terkait dengan persoalan kultur ya. Oh, kultur, oke. Kultur. Ada budaya ada budaya malu, ada budaya yang merasa diri lebih gitu ya. Oh, iya. Sehingga juga tentang teori kesempurnaan begitu. Jadi yang lengkap dibilang sempurna, yang kemudian ini tidak sempurna, maka tidak kesempurnaan identik dengan sesuatu yang aib gitu. Bahkan yang menganggap kutukan gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya nasib saudara-saudara kita itu banyak yang disembunyikan. Ketika harus disembunyikan, tidak terdaftar dalam
KK ya, tidak memiliki hak dalam catatan sipilnya. Ketika tidak termasuk dalam data, otomatis tidak bisa mengakses apa yang menjadi pemenuhan haknya gitu. Iya. Itu yang dirasakan. Juga termasuk yaitu stigma yang tadi ya. Stigma itu akhirnya melahirkan diskriminasi. Diskriminasi juga melahirkan tindak kekerasan biasa. Barangkali seperti itu. Nah, itulah yang mari kita sama-sama Komisi Nasional Disabilitas dan masyarakat ya, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan, mari kita bongkar ini nih paradigma yang salah ini dan kita bangun perspektif yang sebenarnya tentang disabilitas. Iya. Jadi memang edukasi menjadi ini penting, Mas Rodi. Betul. Iya, betul, betul. Iya betul. Merujuk kepada penjelasan tadi Mbak Aci yang di awal tadi soal ini yang memang perlu ada semacam pembiasaan begitu ya. Dibangun jadi melahir kepekaan itu, kepekaan terhadap orang lain itu karena ada pembiasaan. Jadi kita biasa ketemu, kita biasa memahami, jadi kemungkinan orang bisa jadi lebih mengerti orang lain. Nah, teman-teman sekalian, Mbak Aci ini ada pertanyaan dari sebentar. Ini dari Maulana Husin, Sejauh mana kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, terutama terkait fasilitas di rumah ibadah? Menurut Ibu gimana? Oh ya, regulasi ya tentang penyandang disabilitas itu sudah dimulai dari tahun 97 ya, Undang-Undang 4 tahun 97, walaupun memang masih berbasis HRTBS ya. Tetapi kemudian direvisi tahun 2016, 8 tahun 2016 dan itu sudah bergeser jadi human rights based. Di sana di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu ada 22 hak dan 7 hak spesifik untuk anak dan 4 spesifik perempuan. Di antaranya adalah hak tentang keagamaan. Nah, di sana disebutkan bagaimana kemudian semua penyandang disabilitas memiliki hak untuk bisa memilih agamanya, melaksanakan ritual ibadahnya. Nah, ketika kemudian mendapatkan hak untuk melaksanakan ritual agamanya, maka ini sudah otomatis supporting sistemnya juga harus mendukung gitu. Nah, tetapi kenyataannya sekali lagi ya, implementasinya itu kembali kepada perspektif Mas Rozi dan teman-teman lain gitu. Selama kemudian perspektifnya tidak begitu terbangun, imajinasinya tidak begitu terbangun, mana mereka tahu gitu loh. Nyatanya data itu 80% loh masjid-masjid yang ada itu tidak ramah disabilitas. Itulah yang ramah 80%, ya. 80%. Oleh karenanya saya kasih tahu bagi penyandang disabilitas merasakan ibadah di rumah ibadah itu masih menjadi barang mewah. Iya, karena itu tadi ketika tidak bisa mengakses tangga yang tinggi, tidak bisa mengakses wudhu, ketika kursi roda tidak bisa masuk masjid gitu. Nah, inilah yang kemudian teman-teman KND dan beberapa organisasi penyandang disabilitas giat mengkampanyekan ini. Termasuk diantaranya kontribusi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya, yang sudah melahirkan fikih penguatan bagi penyandang disabilitas. Nah, itu sebenarnya adalah mendorong pemerintah untuk memperhatikan bagaimana ini menjadi hak yang sangat dasar bagi penyandang disabilitas. Karena kan penyandang disabilitas itu harus dipaksa untuk menerima hambatan-hambatan yang melekat pada dirinya gitu. Maka salah satu bentuk penerimaannya itu adalah diperkuat dengan kedalaman spiritual yang ada gitu. Ya seperti ketika implementasinya yang belum terlaksana, memang saya akui itu tadi ya, datanya di 80% belum ramah. Nah, maka regulasi itu kurang apa? Sudah banyak kalau tentang pemenuhan disabilitas ya. Dari Undang-Undang Nomor 8 itu sudah ada 7 regulasi ya, 7 PP dan 2 Perpres ya, dan belum lagi peraturan menteri-menteri gitu. Nah,
khusus ini nanti akan terus kita dorong. Mas Maulana ya, tolong dibantu. Akan terus kita dorong. Iya, bayangin. Udah ada 7 PP, belum Kepres ya, belum aturan-aturan lainnya. Ya, mudah-mudahan ini dengan adanya pengarus utamaan isu disabilitas, saya kira mudah-mudahan orang juga makin ramah, kemudian terutama masjid memang atau rumah ibadah, saya kira ya, seluruh rumah ibadah itu memang beberapa belum menyediakan tadi jalur rodanya sendiri, belum ada, harus diangkat masuk tangga gitu kan. Tempat wudhunya juga nggak disediakan secara khusus, jadi itu memang menyulitkan untuk teman, karena selalu di tempat wudhu itu kan selalu ada barrier, ada batu bata atau apa yang nggak mungkin dia bisa akses air wudhunya ya. Yang begini-gini yang harus melewati kolam. Iya, betul, apalagi kolam. Ya, mudah-mudahan Mbak Aci dengan adanya ini kemudian edukasi dan campaign soal ini semakin marak, dan mudah-mudahan ada semakin banyak kesadaran soal terhadap mereka, teman-teman yang menyandang disabilitas. Berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Heni Suhaini. Saya ingin tahu terminologi disabilitas, apakah pengertian tertentu atau menurut undang-undang? Ini terminologi. Apa? Terminologi disabilitas? Saya ingin tahu terminologi tentang disabilitas tadi. Adakah pengertian tertentu atau menurut undang-undang? Oke, ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pengertian penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik ya, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan itu mengalami hambatan atau kesulitan ya untuk bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat seperti warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak gitu. Jadi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi keterbatasan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 8. Tetapi saya ingin memberitahu ya bahwa hambatan terbesar sebenarnya ini ya kenyataannya, hambatan terbesar bagi seorang penyandang disabilitas itu bukan yang datang dari dirinya, Ruzi, gitu, tetapi yang datang dari lingkungannya. Jadi itulah kenapa kembali lagi membangun perspektif itu menjadi sangat penting, karena lingkungan menjadi faktor utama. Jadi sebesar apapun hambatannya, kita bicara seorang Zulkarnain ya yang baru-baru aja datang ke Jakarta, tidak memiliki kedua kaki, tidak memiliki kedua tangan gitu. Tetapi ketika lingkungan memberikan dukungan, dia menjadi seorang fotografer handal loh. Foto-fotonya sudah sampai luar negeri gitu. Nah, ini salah satu contoh gitu. Itu Mbak Husaini tadi, Mbak Heni Husaini. Iya, betul. Sebetulnya banyak orang yang ketika diberikan ruang, kemudian kita banyak di video kita sering lihat Mbak Aceh di video-video atau di mana-mana kita sering lihat muncul orang-orang yang penyandang disabilitas itu akhirnya bisa berenang karena diberi kemampuan dan memenangi perlombaan. Dia bisa main skateboard, dia punya kemampuan tarik suara yang bagus, dia punya macam-macam. Jadi ini betul. Kalau lingkungannya mendukung, keluarga mendukung, masyarakat mendukung, memberikan ruang, itu saya kira juga orang punya akan menampilkan kemampuan yang sesungguhnya dari dirinya. Karena prinsipnya tadi bahwa semua orang itu diciptakan sempurna, tetapi dengan kebutuhan khusus tadi Nah, ini yang kemudian harus betul-betul dipahami bahwa ini bukan problematik semua orang punya potensi tadi, semua orang punya potensi untuk disabel, untuk tidak tadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang memberikan ruang dan lain itu sangat penting sekali. Nah, Mbak Aci ini menyangkut soal zakat. Saya ingin tanya soal zakat. Ini kan kalau tadi konteksnya ada pemberdayaan, kemarin baru kita bicara soal zakat. Salah satu yang ingin didorong dari zakat adalah pemberdayaan terhadap masyarakat, karena
karena prinsipnya agama itu untuk maslahat bersama. Karena itu zakat juga bisa dilakukan untuk pemberdayaan. Nah, konteks pemberdayaan seperti apa yang sebetulnya diinginkan dari para dari Komnas, Mbak Aci, silakan. Oh ya, oh ya, ini kebetulan ya beberapa waktu yang lalu dari Komisi Nasional Disabilitas itu sudah akan ber-MOU dengan Basnas ya. Artinya sangat penting penyandang disabilitas ini mendapat dukungan ya. Pertama, sebelum kita melangkah ke pemberdayaan, maka kita tanya kebutuhan dasarnya apa. Gitu. Pertama, bahwa banyak sekali penyandang disabilitas yang belum bisa mengakses alat bantu. Nah, alat bantu itu sebetulnya akan dipakai seorang penyandang disabilitas untuk berangkat sekolah misalnya, untuk pergi bekerja misalnya, untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, begitu ya. Itu adalah alat bantu. Jadi dari alat bantu ketika diterima itu merupakan supporting system bagi seorang penyandang disabilitas untuk bisa melanjutkan hidupnya dan mengembangkan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang pendidikan yang dialami oleh penyandang disabilitas ya. Berapa banyak lulusan penyandang disabilitas yang ke perguruan tinggi, yang lulus SF? Rata-rata hanya di lulusan SD. Ketika masyarakat banyak yang sudah SMA, berapa persen itu penyandang disabilitas yang lulus SMA? Artinya beasiswa karena memang penyandang disabilitas itu pada kenyataannya banyak yang mereka yang berada di garis kemiskinan gitu. Jadi beasiswa untuk mereka itu sangat penting sekali. Kembali lagi, dengan pendidikan yang mereka dapatkan, mereka akan mampu mengembangkan dirinya. Begitu pula pendidikan vokasi, misalnya, agar bisa berkembang, agar bisa mempunyai keahlian ketika bukan jalur pendidikan yang resmi. Karena kan masih menjadi perdebatan ya, apakah SLB bisa melanjutkan kuliah atau seperti apa gitu. Ini kan regulasinya juga memang harus harus ditertibkan lagi gitu. Baru kemudian kita bicara tentang pemberdayaan gitu. Jadi setelah mereka yang merintis usaha ataupun yang sudah punya usaha ataupun yang belum punya usaha didukung untuk bisa memiliki. Nah, artinya kemudian konsep zakat sendiri akhirnya mampu mentransformasi seorang penyandang disabilitas yang tadinya mustahik menjadi muzaki, begitulah intinya gitu. Jadi mulai dari karena ini berbeda gitu loh, penyandang disabilitas itu ya tadi ada kebutuhan gitu. Kadang kursi roda, kadang tongkat, kadang alat bantu dengar. Kalau untuk orang-orang psikosoial ya, kadang adalah obat-obatan yang harus dikonsumsi setiap hari gitu. Ketika itu telat dan itu kan belum sepenuhnya ini oleh BPJS Kesehatan ya gitu. Jadi ada batasannya itu. Sementara kalau orang yang sudah skizofrenia itu harus minum setiap hari gitu. Iya, bagaimana kalau itu dialami oleh keluarga miskin gitu? Maka ya sudah, ngurusin sakitnya aja nggak akan bisa berkembang ketika dia tidak bisa mengkonsumsi itu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Nah, makanya kemudian akhirnya penting sekali gitu bahwa untuk merealisasikan ini maka CSR ataupun zakat itu diberikan kepada penyandang disabilitas. Nah, dengan memberikan seperti ini maka tidak lagi diberikan berdasarkan belas kasihan, tapi memang sudah human right lah gitu ya. Ya itu itu tadinya penerima zakat beralih menjadi pemberi zakat. Begitu, Mas. Setuju. Itu sih yang didorong oleh KSD. Ya. Ya, setuju sekali. Itu karena kalau dasarnya adalah sudah ya kalau belas kasih ya beda itu, Mbak. Jadi memang dari awal diniatkan untuk memberdayakan, bukan untuk bukan untuk kasihan gitu. Jadi susah. Itu kan soal ini kita, soal mindset kita juga yang perlu diubah. Nah, soal sekolah, Mbak. Ini saya juga kadang saya nggak tahu sekolah itu memang apakah perlu apakah perlu dibentuk satu sekolah khusus begitu? Atau dimungkinkan untuk sekolah di ruang bersama-sama, karena
Ini soal hak juga masalahnya. Soal apa? Artinya kan harus menyediakan guru khusus atau bagaimana? eh Kita kan sedang gencar-gencarnya mendorong pendidikan inklusi. Artinya Iya, betul. bagaimana penyandang disabilitas itu bisa mengakses pendidikan Iya, umum, pendidikan luas begitu. Nah, betul. kembali ketika bicara pendidikan inklusi itu tidak melulu hanya ya udah masuk aja. Oh, Iya, enggak. Bukan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Yang menjadi persoalan itu kurikulum yang menyesuaikan oke. disabilitas di sana. Bukan sebaliknya. Bukan penyandang disabilitas yang harus menyesuaikan kurikulum yang ada. Nah, ini yang penting. Itulah keberhasilan inklusi itu ada di sana. Begitu. Jadi ketika ada disabilitas masuk nih, maka dilihat apa kebutuhannya. Kalau ketika bicara seorang netra, maka apakah perlu misalnya laptop yang screen reader ya, yang Ya. kita bicara tidak menunjang. Ketika seorang tuli, apakah perlu dihadirkan juru bahasa isyarat? Ya seperti itu Mas Roji gitu. Betul, Tetapi betul. kalau lucu sekali pengalaman teman saya komisioner Ibu Rahmita yang meraih doktornya di ITB. Itu kuliah di ITB itu nggak ngaku penyandang disabilitas. Karena apa? Oh, Karena waktu itu kurikulum yang mengharuskan dia harus menyesuaikan dengan kurikulum. Luar biasa pakai gelar dokter loh. Jadi, mengandalkan visualnya di depan, membaca gerak bibir gitu. Tahu kalau dia seorang penyandang disabilitas. Zaman oh dulu berat. tuh. Iya, berat Pengaruh sekali ya, tapi pengaruh betul. utamanya bukan kayak zaman sekarang gitu. Ya, Iya, betul, betul. ya, Soal pendidikan inklusi ini penting sekali. Itu betul, ya. memang yang ada sekarang itu kan memang ada anak yang katakanlah apa ya, apa misalnya autis ya atau apa gitu ya. Itu disuruh masuk aja bareng gitu. Nah, problemnya kan ini beda orang ini, gitu. Nggak bisa. Karena kalau mengikuti standar yang sama, nggak akan mampu mengejar. Karena beda itu tadi kita ininya. Jadi memang betul, setuju sekali. Ini mudah-mudahan banyak orang yang nanti ini kan akan diputar ulang, akan diedit lalu kemudian akan dimasukkan ke YouTube. Mudah-mudahan akan banyak orang yang mendengarkan dialog kita pagi sore hari ini sehingga banyak perspektif dan banyak upaya atau terobosan lah, terutama di sekolah. Jadi semacam pemberian ruang yang sama terhadap setiap orang. Ada pertanyaan terakhir ini dari Syahreza. Terkait bantuan alat bantu atau penunjang pemberdayaan, apakah Komnas Disabilitas memiliki sinergi dengan lembaga atau institusi nirlaba lainnya yang bisa diakses secara bersamaan? Oh ya, tentu saja. Tadi saya sudah katakan dengan Basnas, kemudian ada juga dengan Provera ya, dan kemudian kita juga tetap yang paling penting itu malah dengan kementerian gitu. Jadi dengan kementerian eh, Sosial. kementerian kesehatan, kementerian sosial, kita juga sama-sama gitu bahwa Komisi Nasional Disabilitas itu kan kehadirannya memastikan percepatan pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak. Jadi memastikan bagaimana pemenuhan hak ini benar-benar berdampak gitu dan bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas dari Aceh sampai Papua yang sebegitu banyak. Jadi ketika kemudian alat bantu yang saya tahu di program kementerian itu per tahun hanya menyediakan 150.000 ya, pemerintah daerah itu hanya 10.000, sementara penyandang disabilitas itu jumlahnya 23 juta gitu. Jadi artinya kita tidak hanya mengandalkan itu, tetapi kita juga bersinergi dengan yang lain yang memang sama-sama bisa mendukung bisa memberikan supporting system kepada penyandang disabilitas. Dan tidak menutup kemungkinan barangkali Mas siapa itu yang kalau memang juga bisa memberikan akses, memberikan Sahreza. informasi, silakan nanti kita jajaki seperti itu. Iya, Terima iya. kasih banyak Mas. Iya, setiap orang punya kemungkinan untuk bisa melakukan pemberdayaan. Saya kira artinya yang penting yang pertama adalah soal perubahan tadi, perubahan mindset kita. Lalu kemudian saya kira yang paling penting tadi disampaikan soal pemberdayaan itu pada alat bantu dan beasiswa pemerintah saya kira ya, kemudian lembaga-lembaga nirlaba dan apa ya CSR dan lain sebagainya juga bisa bisa membantu mereka untuk melanjutkan sekolah dan
untuk memungkinkan peningkatan kapasitas mereka masing-masing, karena tadi itu setiap orang punya kelebihan, tinggal di mana dia diasah begitu ya. Ada yang di pada olahraga, ada yang kemampuan seni. Tadi Zulkarnain cerita soal fotografi yang kemudian mendunia gitu loh. Nah, ini adalah memungkinkan dilakukan karena ada perhatian yang cukup dari masyarakat, dari keluarga, dari orang-orang sekitar, dari guru dan lain sebagainya, sehingga orang bisa memberdayakan atau mengaktualisasikan potensi mereka masing-masing. Saya kira itu, Mbak Aji. Apakah ada yang lain ingin disampaikan sebelum kita tutup acara ini? Ya, lagi bahwa membangun perspektif itu sangat penting ya. Tapi kita pahami kalau sekarang sudah tahu, artinya mari kita menjadi bagian yang bisa bagian dari pemutus rantai stigma gitu. Ketika sekarang kita tahu, tularkan kepada orang lain, beritahu minimal orang-orang yang terdekat lah bahwa menerima kehadiran mereka dalam lingkungan kita itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Menerima kehadiran mereka sangat penting dalam kehidupan kita. Ini harus dimulai betul, karena itu memungkinkan adanya kelapangan jiwa, kebersamaan untuk menghadirkan satu hidup yang harmoni di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, Mbak Aci, waktunya. Wah, ini di tengah perjalanan ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ada keluar masuk tadi. Saya kira nanti kita lihat ada berapa orang yang hadir. Terima kasih sudah setia sampai akhir acara ini. Semoga ada banyak perubahan, ada terobosan, ada pemberdayaan dan lain sebagainya terhadap para penyandang disabilitas, sehingga setiap orang mampu mengembangkan dirinya masing-masing. Terima kasih. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, jam 4. Besok pertemuan kita terakhir di pertemuan yang ke-30. Besok bersama Muhammad Wahyuni Nafis, Ketua Nurul Khalis Majelis Society. Kita bicara tentang budaya berlebaran dan budaya saling memaafkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga acara yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.